Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita bertemu lagi. Kali ini melanjutkan tema 4 kewajiban dan hakku, subtema 2 kewajiban dan hakku di sekolah. Pembelajaran 5 dan 6, pembahasan kalimat saran, kemudian kewajiban dan hak, serta pengurangan bilangan. Anak-anak yang saya banggakan, bagaimana kabar kalian? Tetap bersemangat, menjaga kesehatan, dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengawali pembelajaran kali ini, kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasan pertama adalah dari halaman 77. Benny itu mendengar temannya berbicara keras. Hal itu membuat Benny tidak nyaman. Nah, sekarang apa yang harus dilakukan oleh Benny? Nah, yang pertama adalah Benny mengingatkan agar temannya itu mengecilkan volume suara karena merasa terganggu. Benny mencari tempat lain yang lebih nyaman, ya, supaya bisa konsentrasi untuk belajar. Kemudian Benny memberi nasihat pada temannya tersebut agar tidak bersuara keras. Anak-anak bisa melakukan seperti ini? Tentunya bisa, ya. Kita selalu menghargai orang lain. Kita lanjut. Yang harus dilakukan saat orang berbicara kepada kita. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, menatap matanya, ya. Kemudian mendengarkan dengan baik, tidak boleh acuh atau cuek. Mendengarkan sampai selesai, jangan ditinggal pergi, tidak boleh, seperti itu tidak sopan. Memberi pendapat bila dibutuhkan atau diperlukan oleh orang lain. Tidak memotong pembicaraan orang lain, ya, atau tidak memotong saat orang lain itu berbicara, dipotong di tengah, dan di sela-selai, ya, itu juga tidak boleh karena dapat mengganggu konsentrasi orang tersebut berbicara, ya. Baik, kita lanjut pembahasan. Setiap orang itu ingin didengar, ya, sesuai yang tadi ini. Ini terdapat pada teks halaman 88. Yang harus dilakukan saat kita berbicara kepada orang lain. Ini yang ada di teks, ya, bukan yang tadi. Dengan judul setiap orang ingin didengar. Ya. Yang pertama, suara yang lembut. Ini sesuai dengan bacaan. Kemudian, berkata yang sopan. Berbicara tentang hal yang baik. Mengetahui waktu yang tepat untuk berbicara. Ya, kita lanjut. Contoh daftar kewajiban dan hak agar siswa merasa senang berada di sekolah. Kewajiban. Apa yang harus dilakukan? Membantu siapa saja yang membutuhkan, tidak pilih-pilih. Kemudian mendengarkan teman yang sedang berbicara, menyapa
teman kita dengan ramah, mendoakan teman kita, memberi rasa aman kepada teman kita, dan berteman dengan siapa saja pun. Ya, itu. Ini adalah kewajiban. Sekarang adalah hak. Hak itu apa saja? Siswa atau berhak didengar saat berbicara. Siswa berhak disapa dengan lembut. Siswa berhak barangnya merasa aman. Siswa berhak memiliki teman. Siswa berhak didoakan, dan siswa itu berhak mendapat bantuan atau dibantu. Nah, anak-anak harus bisa memiliki atau mempunyai sikap seperti ini, ya. Jadi antara kewajiban, hak itu sama-sama kita laksanakan. Makanya dikatakan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban itu harus seimbang. Lanjut. Jika siswa yang disambut ada 500 siswa, tentukan banyak siswa di sekolah dan banyak siswa yang tidak disambut. Banyak siswa di sekolah, banyak siswa yang tidak disambut, banyak siswa yang disambut. Banyak siswa yang disambut adalah 500. Sedangkan banyak siswa di sekolah itu 1.200. Maka banyak siswa yang tidak disambut adalah, bagaimana caranya? Yaitu 1.200 dikurangi dengan 500, sehingga menghasilkan berapa? Ya, 700. Jadi 1.200 dikurangi 700 sama dengan 500. Oke, yang kedua, tetap banyak siswa yang disambut 500. Kemudian banyak siswa yang tidak disambut 500. Nah, maka banyak siswa di sekolah adalah, ini caranya bagaimana? Ya tinggal menambahkan aja. 500 ditambah 500 sama dengan berapa? 1000. Baru 1000 dikurangi 500 sama dengan 500. Banyak siswa yang disambut 500. Kemudian banyak siswa di sekolah itu adalah 800. Berarti 800 dikurangi 500 sama dengan 300. Jadi 800 dikurangi 300 sama dengan 500. Bagaimana anak-anak? Nah, supaya lebih paham dan mengerti, nanti kalian belajar lagi ya di buku tema dengan dibantu oleh orang tua tentunya. Menjaga keindahan dan kerapian sekolah adalah kewajiban siswa sebagai warga sekolah. Nah, di balik kewajiban nanti kalian akan mendapatkan hak, yaitu hak untuk mendapatkan keindahan, hak untuk mendapatkan sebuah kerapian yang ada di sekolah. Jadi sudah saya katakan bahwa kewajiban dan hak dalam pelaksanaannya dilakukan secara seimbang atau bersama-sama, tidak boleh berat sebelah. Ya nak ya. Alhamdulillah,
Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan kita berharap dan bercita-cita supaya kita segera bisa belajar di Min 1 Kota Malang. Jaga kesehatan dan jangan lupa berdoa. Untuk itu, saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.